Setelah sebelumnya kita sudah melakukan persiapan sistem kasir dari pengaturan toko, pengguna, terus penambahan kategori satuan dan data barang, kita juga sudah melakukan transaksi pembelian barang ke supplier atau ke sales atau ke distributor. Nah, selanjutnya kita sudah bisa menggunakan sistem kasir ini. Di sini saya akan coba login menggunakan akun super admin, login. Kemudian di sini kita ada fitur buka kasir, ini bisa kita gunakan maupun tidak. Jika tidak ingin menggunakan, kita tinggal klik lewati. Jika ingin menggunakan, kita input saldo atau uang yang ada di laci sebelum sistem kasir ini atau sebelum kita menggunakan sistem kasir ini. Misalnya uang yang ada di laci itu 77.000. Oke, kita buka kasirnya. Jadi saldo awal kasir 77.000, saldo akhir 77.000 karena di sini belum ada transaksi penjualan. Nah, kita akan mulai melakukan transaksi penjualan. Namun sebelumnya saya akan cek data barang terlebih dahulu. Kita pastikan stoknya. Stoknya untuk barang T1 150, barang T2 100. Kemudian kita akan mulai melakukan transaksi penjualan. Untuk melakukan transaksi penjualan bisa melalui sini, menu penjualan di sebelah kanan ini, menu penjualan, terus kasir, terus kita pilih kasir mana yang ingin kita pakai. Untuk pelanggan umum ini, pelanggan umum kita pilih pelanggan umum, terus untuk yang grosir 2 ataupun grosir 1 ataupun grosir 2. Namun untuk lebih cepatnya, kita bisa menggunakan yang ada di sebelah kiri bawah ini. Di sini untuk atas ini untuk yang kasir umum, untuk pelanggan umum, yang di sini untuk pelanggan grosir 2 dan ini untuk ini untuk pelanggan umum yang paling atas, bawahnya untuk pelanggan grosir 1, yang bawahnya lagi untuk pelanggan grosir 2. Saya akan mulai menggunakan kasir umum untuk pelanggan untuk pelanggan umum. Di sini saya akan melakukan transaksi pembelian untuk barang tes 1 sama barang tes 2. Nah, kita lihat satuannya. Untuk barang tes 2 di sini hanya ada satuan karena waktu kita input barang untuk barang tes 2 kita hanya menggunakan satuan utama, tidak menggunakan satuan kedua dan ketiga. Jadi yang muncul hanya satuan utamanya saja. Misalnya membeli dengan jumlah 10 PCS. Kemudian untuk barang T1 saya akan coba menggunakan satuan kedua yaitu dus. Satu dus berarti isi 10 PCS. Ini kita akan melakukan transaksi sebanyak 2 dus. Jadi ini totalnya 650.000. Misalnya orangnya membawa uang atau membayar gas senilai 700.000, jadi kita nanti harus mengembalikan 50.000. Kita klik simpan payment, kemudian kita bisa melakukan print menggunakan print kasir masing-masing. Oke, selanjutnya kita akan kembali ke dashboard. Nah, di sini sudah ada penjualan kasirnya 650.000, satu invoice, jadi 77 tambah 650, jadi saldo akhirnya yang ada di laci harusnya 727.000. Kemudian saya akan coba cek lagi untuk invoice-nya. Invoice-nya di sini penjualan, invoice penjualan, di sini sudah ada invoice penjualannya. Kemudian saya akan cek untuk data barangnya. Nah, ini yang di sini barang tes 2 tadi pembeliannya 2 dus, jadi berkurangnya 20 PCS karena satu dusnya tadi isi 10 PCS. Terus untuk barang tes 2 pembelian 10 PCS, jadi ini sudah benar berkurang 10 PCS jadi 90 PCS. Nah, selanjutnya saya akan coba melakukan transaksi penjualan untuk yang pelanggan grosir 1. Pelanggan grosir 1, saya akan coba ini. Barang yang muncul atau yang tampil di sini hanya satu barang, yaitu barang tes 1, dan barang tes 2 tidak muncul. Karena di barang tes 2 tadi, saat kita input data barang dengan nama barang tes 2 tadi, kita tidak menyertakan atau kita tidak input harga grosir 1 maupun harga grosir 2. Jadinya untuk harga grosir 1 untuk barang tes 2 itu tidak muncul. Jadi kita hanya bisa memilih ini, barang tes 1. Oke.
Kemudian kalau kita ingin memunculkan barang tes 2, kalau kita ingin memunculkan barang tes 2 untuk transaksi penjualan di grosir 1 ini, kita harus ubah terlebih dahulu di sini. Master data barangnya kita ubah dulu di barang tes 2, harga grosirnya misalnya kita isi menjadi 24.000 misalnya. Kemudian kita simpan, kita kembali lagi ke sini, ke grosir 1, ke pelanggan grosir 1, kita akan coba cari barangnya. Nah, dia akan muncul di sini. Nah, untuk harga grosir satunya berbeda dengan untuk yang pelanggan umum tadi. Ini misalnya kita akan melakukan pembelian sebanyak 5 BCS. Masing-masing kita melakukan pembelian sebanyak 5 BCS. Terus kemudian di sini customer grosir ini belum ada datanya, harus kita tambahkan data customer. Kemudian namanya misalnya, atau nomor pelanggannya ini saya masukkan ini. Terus nama lengkapnya misalnya nama atau pelanggan grosir 1, misalnya ini. Terus emailnya ini nggak wajib. Terus ini pastikan kategorinya ini dimasukkan di input di grosir 1, karena kita ingin memasukkan nama pelanggan ini di pelanggan grosir 1. Kemudian alamatnya jangan lupa diisi, statusnya kita pilih yang aktif, kemudian kita simpan. Oke, customer sudah terdaftar karena sudah ada nomor pelanggan yang sama. Kita cek data pelanggannya terlebih dahulu ya. Sudah ada nomor pelanggan yang sama, kita akan tambah pelanggan lagi dengan nomor pelanggan yang berbeda. Misalnya saya gunakan 6, pelanggan grosir 1. Ya, ini harusnya bisa. Terus kategorinya grosir 1, kemudian alamat pelanggan, kemudian kita pilih statusnya jadi aktif, kemudian simpan. Nah, kita kembali lagi ke kasir untuk grosir satunya. Nah, di sini sudah muncul baru 1 pelanggan. Selanjutnya kita akan melakukan pembayaran. Ini totalnya 217.000. Misalnya pelanggan melakukan pembayaran dengan nominal uang 220.000, jadi kembali 2.500. Kemudian kita bisa klik simpan payment, kemudian kita bisa print menggunakan printer kasir masing-masing. Selanjutnya kita cek invoice penjualannya. Nah, ini sudah ada. Nah, ini sudah masuk invoice penjualan. Oke. Terus kemudian kita cek barangnya apakah juga sudah berkurang ya. Masing-masing berkurang 5. Yang tadi sebelumnya ini 90, ini 130, masing-masing berkurang 5, jadi ini tinggal 85 dan 125. Untuk grosir kedua ini juga sama, kita harus input juga data pelanggan untuk yang khusus grosir 2, kita tambahkan customernya sama, pada intinya sama dengan pelanggan untuk grosir 1 ya. Demikian cara transaksi penjualan menggunakan atau cara transaksi penjualan dengan sistem cash. Untuk selanjutnya untuk transaksi penjualan dengan piutang. Oke, demikian dulu dari saya, terima kasih.